Baik. Selamat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026 jam 8.45 pada ruang rapat jurusan Ilmiah Fakultas Teknik Material dilaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Fania Safadila dan Fatika Sari dengan judul penelitian optimasi waktu perendaman talas beneng dengan larutan NaCl dan NaHCO3 terhadap penurunan kadar glikosida sianogenik dengan saya sendiri sebagai dosen pembimbing dan untuk tim pengujinya di sini ganti dengan Bapak Agus Rahmat. Dan untuk presentasi diberi waktu 15 menit proposal ini, kemudian nanti ada tanya jawab, ada saran dari Bapak Agus Rahmat terkait penelitian yang akan Anda lakukan. Untuk itu kita mulai saja dengan presentasi selama 15 menit oleh Fania dan Fatika. Silakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Agus dan juga Ibu Mary yang selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Hari ini kami akan melakukan seminar proposal penelitian yang berjudul optimasi waktu perendaman talas beneng dengan larutan NaCl dan NaHCO3 terhadap penurunan kadar glikosida sianogenik. Kami akan langsung masuk ke bab 1, di mana latar belakang dari penelitian kami yaitu diversifikasi pangan, di mana diversifikasi pangan ini menjadi kunci penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui salah satunya pemanfaatan umbi-umbian lokal yaitu talas beneng, di mana talas beneng ini berpotensi sebagai pangan pengganti karena hasil umbinya itu besar dan juga memiliki kandungan pati serta komposisi gizi yang baik. Nah, glikosida sianogenik pada talas beneng ini dapat terdegradasi menjadi HCN yang bersifat toksik, di mana sebelumnya dilaporkan HCN dalam talas beneng yaitu sebesar 19,33 ppm, sedangkan batas aman konsumsi umbi-umbian adalah di bawah 10 ppm. Sehingga di sini perlu dilakukan proses lebih lanjut untuk menurunkan kadar glikosida sianogenik pada talas beneng. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haris, menggunakan NaCl dan juga NaCl3 itu telah terbukti efektif pada beberapa jenis tanaman, dalam hal ini adalah umbi gadung dan juga rebung, dalam menurunkan kadar glikosida sianogenik. Namun pada variasi waktu 30 menit itu belum cukup untuk mengeliminasi kadar glikosida sianogenik secara optimal, di mana metode ini secara gap research-nya, metode ini belum pernah diuji pada talas beneng dan durasi perendaman 30 menit tersebut masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Kemudian kami masuk ke rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya untuk pengujian ekstraksi maserasi menggunakan NaCl dan juga NaCl3 dengan variasi waktu 30 menit itu belum pernah diujikan pada talas beneng. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada efektivitas dari masing-masing larutan dan juga durasi perendaman yang lebih lama untuk memberikan hasil terbaik dalam menurunkan kadar glikosida sianogenik pada talas beneng sebelum nantinya digunakan sebagai bahan pangan alternatif. Kemudian tujuan dari penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama menentukan jenis pelarut yang paling efektif dalam menurunkan kadar glikosida sianogenik, dan yang kedua yaitu mendapatkan waktu perendaman yang paling optimal dalam menurunkan kadar glikosida sianogenik pada talas beneng. Sedangkan untuk ruang lingkup penelitian, di sini kami menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan analisis kualitatif kertas pikrat dan analisis kuantitatifnya itu secara titrasi argentometri. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada Aquades, Na4OH 6 molar, asam pikrat jenuh, asam tartat 10%, indikator K2CrO4, Ki 5%, NaCO3 0,8 molar, Na2CO3 8%, NaOH 2,5%, NaCl 0,8 molar, dan AgNO3 0,02 normalitas.
Kemudian untuk lokasi dari penelitian kami yaitu di Laboratorium Valorisasi Biomasa Center of Excellence dan Laboratorium Rekayasa Produk dan juga Integrasi Proses Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya kami masuk ke tinjauan pustaka bab 2 di mana kita akan masuk ke objek utama dari penelitian kami yaitu talas beneng, di mana talas beneng ini merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Gunung Karang, Banten dengan ciri fisik umbinya besar dan berwarna kuning dan memiliki kandungan protein dan juga karbohidrat tinggi sehingga potensial sebagai bahan pangan pengganti. Nah, pada tabel di sebelah kiri ini ada data kandungan talas beneng di mana kadar patinya itu dilaporkan di angka 79,67%, kadar abu 4,80%, kadar serat 6,01%, kadar protein 6,29%, kadar lemak 1,04%, dan kandungan lain yang terkandung dalam talas beneng yaitu adalah HCN sebesar 19,33 ppm. Untuk sebaran geografisnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, di mana sebaran geografis talas beneng di Kabupaten Pandeglang sekitar tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa di Kecamatan Karangtanjung itu adalah lokasi dengan titik temuan terbanyak, yaitu di 30 hingga 50 titik temuan. Sedangkan untuk kecamatan lain itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data-data yang ada pada slide ini, telah terbukti bahwa talas beneng ini tidak hanya memiliki potensi nutrisi, namun juga memiliki ketersediaan yang cukup terutama di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selanjutnya masuk ke senyawa yang akan kami isolasi yaitu glikosideoxygenik, di mana glikosideoxygenik ini merupakan metabolit sekunder yang biasa ditemukan secara alami pada berbagai jenis tanaman terutama dari famili Euphorbiaceae, Fabaceae, dan Poaceae. Dan senyawa ini dikenal karena kemampuannya dalam melepaskan HCN ketika bahan atau tumbuhan itu mengalami degradasi. Untuk glikosideoxygenik ini strukturnya terdiri dari dua bagian utama yaitu adalah aglikon dan juga gugus gula, dengan gugus gula yang paling umum ditemukan adalah D-glukosa, dan hingga saat ini telah dilaporkan sekitar 112 jenis glikosideoxygenik yang telah diidentifikasi pada kingdom tumbuhan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu bagian dari glikosideoxygenik itu merupakan aglikon, di mana aglikon dalam glikosideoxygenik ini bisa berupa gugus alifatik atau aromatik, dan kebanyakan senyawa ini memiliki ikatan dengan enzim B-glikosidik dengan glukosa. Ketika jaringan tanaman itu rusak atau terjadi degradasi, maka glikosideoxygenik akan berinteraksi dengan enzim tersebut dan menjadi cyanhydrin. Kemudian cyanhydrin ini tidak stabil dan akan terpecah menjadi HCN dan juga keton. HCN bebas yang terbentuk dari glikosideoxygenik ini bisa melalui hidrolisis enzimatis ataupun dalam kondisi asam, di mana sebenarnya proses ini merupakan mekanisme pertahanan tumbuhan itu sendiri terhadap ancaman dari luar, baik dari herbivora maupun mikroorganisme lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu memasuki metode yang akan kami gunakan. Yang pertama itu tentang metode ekstraksi, di mana ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan senyawa aktif dari simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan sifat fisika dan kimia dari senyawa yang akan ditargetkan. Di mana pemilihan metode ekstraksi sendiri itu dipengaruhi oleh sifat fisika dan juga kimia dari senyawa yang ditargetkan, lalu polaritas dari pelarut serta ketersediaan alat yang ada. Secara umum, metode ekstraksi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada ekstraksi secara panas dan juga ada ekstraksi secara dingin. Di mana untuk ekstraksi secara panas adalah ekstraksi dengan adanya pemanasan, sedangkan untuk cara dingin itu ekstraksi tanpa adanya pemanasan. Salah satu metode ekstraksi, contoh dari metode ekstraksi secara dingin adalah metode ekstraksi maserasi, di mana metode ekstraksi maserasi sendiri itu merupakan proses metode ekstraksi tanpa adanya pemanasan dengan menggunakan bahan yang memang tidak tahan panas dan dilakukan dengan cara merendam simplisia dalam pelarut selama waktu tertentu, di mana pelarut itu akan masuk ke dalam dinding sel, kemudian akan melarutkan senyawa aktif yang ditargetkan dan membawa senyawa tersebut keluar dari dinding sel karena adanya perbedaan konsentrasi. Selanjutnya mengenai titrasi argentometri, di mana untuk titrasi argentometri sendiri itu merupakan titrasi pengendapan dengan menggunakan AgNO3 sebagai titran untuk menganalisis ion halida, di mana metode Moore ini dipilih karena metodenya itu sederhana, cepat, akurat, serta tidak membutuhkan instrumentasi yang kompleks. Selain itu, titrasi argentometri juga digunakan untuk penentuan kadar glikosideoxygenik yang telah dilakukan oleh Mardiono 2020 yang dinilai metode ini relevan untuk analisis kimia bahan pangan. Selanjutnya mengenai metode uji kertas pikrat, di mana untuk metode uji kertas pikrat sendiri itu adalah metode yang identifikasi sianida yang dengan cara ditandai dengan adanya perubahan
warna dari kertas tersebut dari berwarna kuning menjadi merah bata karena adanya reaksi dengan uap HCN, di mana metode ini dipilih karena metode kertas pikat ini mampu menangkap uap HCN yang dilepaskan karena adanya pemanasan serta dapat menunjukkan intensitas warna yang sebanding dengan konsentrasi HCN yang sedang diukur. Selanjutnya, ada uji kertas pikat itu digunakan juga sebagai metode yang akurat, sederhana, dan juga efektif untuk memastikan bahwa keberadaan kadar glikosida sianogenik ini ada pada talas beneng. Kemudian memasuki metode penelitian, yang pertama itu adalah preparasi sampel yang diawali dengan talas beneng yang akan dikupas dan juga dibilas dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya dilakukan pemotongan talas beneng dengan ukuran 1 x 1 cm dengan ketebalan 5 mm. Selanjutnya potongan talas beneng ini nantinya itu akan direndam dengan menggunakan 2 jenis pelarut, yaitu ada NaCl dengan konsentrasi 0,8 molar dan juga ada NaHCO3 dengan konsentrasi 0,8 molar. Dengan variasi waktu yaitu ada 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan juga 120 menit. Setelah waktu perendaman selesai, talas beneng kemudian ditiriskan dan juga dilakukan pengeringan hingga talas beneng tersebut kering. Setelah itu dilakukan penghalusan dengan menggunakan mortar dan juga alu. Kemudian selanjutnya adalah uji kualitatif yang dilakukan dengan metode kertas pikrat, yang diawali dengan menyiapkan kertas pikratnya itu sendiri dengan cara memotong kertas saringnya dengan ukuran 1 x 7 cm. Kemudian dilakukan perendaman kertas saring tersebut ke dalam asam pikrat hingga terbasari seluruhnya, kemudian dilakukan pengeringan. Nah, setelah kering, kertas pikrat tersebut dibasahi dengan larutan Na2CO3 dengan konsentrasi 8 molar. Nah, selain itu kita juga mempersiapkan sampel yang akan kita analisis untuk uji kualitatif, yaitu dengan merendam 20 gram sampel dengan menggunakan aquades sebanyak 50 ml selama 2 jam. Setelah 2 jam, tambahkan 10 ml asam tartrat dengan konsentrasi 10%. Setelah itu, sampel kertas pikrat akan diletakkan di ujung atau di leher dari Erlenmeyer tersebut dan lakukan pemanasan Erlenmeyer tersebut dengan suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit. Dan amati perubahan warna dari kertas pikat tersebut. Selanjutnya ada uji kuantitatif, di mana uji kuantitatif itu dengan menggunakan titrasi argentometri. Untuk uji kuantitatif sendiri itu dilakukan dengan merendam terlebih dahulu sampel sebanyak 20 gram, lalu tambahkan 100 ml aquades selama 2 jam. Setelah itu tambahkan 100 ml aquades kembali untuk dilakukan pendestilasian. Nah, pada saat pendestilasian ini disiapkan juga sebanyak 20 ml NaOH dengan konsentrasi 2,5% dan juga lakukan pendestilasian dengan suhu 60 derajat Celcius hingga destilatnya itu mencapai 150 ml. Nah, setelah destilat mencapai 150 ml, lakukan pencampuran destilat dengan menggunakan larutan Ki sebanyak 5 ml dengan konsentrasi 5%, kemudian ditambahkan juga larutan NH4OH dengan sebanyak 8 ml dan juga dengan konsentrasi 6 molar. Lalu aduk hingga homogen dan lakukan pentitrasian dengan menggunakan larutan AgNO3 dengan konsentrasi 0,02 normalitas hingga terjadi perubahan warna, yaitu terbentuknya kekeruhan. Dan catat volume titran yang digunakan. Setelah itu kita memasuki tentang variabel penelitian yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama ada variabel tetap, yaitu berupa suhu reaksi, massa sampel, konsentrasi larutan NaCl dan juga NaHCO3 yaitu sebesar 0,8 molar. Selanjutnya ada variabel bebas yang akan kami lakukan, yaitu ada jenis larutan, yaitu kami menggunakan 2 pelarut yaitu berupa NaCl dan juga NaHCO3, dan juga ada waktu perendaman yaitu ada 30 menit, 60 menit, 90 menit dan juga 120 menit. Selanjutnya ada variabel terikat yang akan kami dapatkan, yaitu berupa volume titran yang digunakan untuk mentitrasi sampel, lalu ada perubahan warna dari kertas pikrat untuk analisis kualitatif. Selanjutnya juga ada kadar sianogenik glikosida pada talas beneng. Selanjutnya ada metode pengambilan data, di mana untuk uji kualitatif kami menggunakan uji kertas pikrat yang prinsip ujinya itu didasarkan oleh reaksi rasayan dengan kertas pikrat basah, di mana reaksi tersebut akan ditandai dengan perubahan warna kertas pikrat dari kuning menjadi warna merah bata, dan perubahan warna tersebut menunjukkan ada atau tidaknya glikosida sianogenik pada talas beneng. Selanjutnya untuk kuantitatif itu kami menggunakan titrasi argentometri, di mana penentuan kadar didasarkan pada jumlah ion sianida yang didapatkan dari hasil hidrolisis.
dan hasil tersebut kemudian ditangkap oleh larutan NaOH membentuk NaCl yang stabil, dan kandungan cyanida ditentukan dengan titrasi agentometri menggunakan AgNO3 sebagai titran. Reaksi tersebut akan ditandai dengan pembentukan endapan AgCN, dan titik akhir titrasi ditunjukkan oleh munculnya kekeruhan larutan, di mana untuk perhitungan persen HCN itu adalah massa HCN dibagi massa sampel dikali 100. Selanjutnya mengenai jadwal kegiatan yang akan kami lakukan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pembuatan proposal, yaitu yang sudah kami lakukan. Selanjutnya ada seminar seminar penelitian yang sedang kami lakukan saat ini. Kemudian ada persiapan alat dan bahan yang akan dilakukan pada bulan kedua dan juga ketiga. Lalu ada uji kualitatif kertas ikrar yang dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Kemudian ada uji kuantitatif yang dilakukan bersamaan juga dengan uji kualitatif pada bulan keempat dan juga kelima, dan juga ada perhitungan data kadar cyanida glikosida yaitu pada bulan keempat, kelima dan juga keenam, serta penyusunan laporan hasil penelitian yaitu pada bulan kelima dan juga keenam. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bu Mary sebagai dosen. Terima kasih kepada Pak Nia dan Pak Tika. Presentasinya selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan Pak Agus untuk memberikan masukan, pendalaman materi dan hal lain. Silakan pada Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Mary. Fania, yang mana Fania? Fania. Fatika? Oke. Judul Anda apa? Judul kami optimasi Optimasi ya? Iya. Oke. Bapak pengen tahu dulu deh, optimasi itu apa sih? Optimasi itu kita mencari kondisi terbaik, yang paling baik, yang dapat yang terbaik yang dapat dalam hal ini menurunkan kadar glikosida cyanogenik pada telasmen, Pak. Anda menggunakan dua larutan? Iya, Iya. dua larutan. Dua larutan. Oke, berarti larutan NaCl Dan NaHCO3. berarti dua kali? Masing-masing, Pak. Jadi kayak Oh, masing-masing. ada dua variasi gitu, Pak. Dua variasi larutan. Iya. Jadi kita akan membandingkan antara keefektifan antara larutan NaCl atau NaHCO3 yang memang paling baik untuk menurunkan kadar glikosida cyanogenik. Iya, Pak. Oke, parameternya apa yang Anda ini? Yang Anda pengen tentukan optimasinya? Parameternya itu ada keefektifan dari jenis pelarutnya sama waktu perendaman yang paling efektif, Pak. Yang paling optimal untuk Oke, Bapak ini masih terkait judulnya supaya Anda punya gambaran. Kalau Anda melakukan optimasi, katakanlah kopi ini bagus, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi pengguna. Nah, kira-kira kalau misalnya kategori baik dari kopi itu apa? Kategori baik dari kopi Nah, itu mungkin misalnya ya, Pak. Nah, Misalnya dia memberikan satu, memberikan apa? Dia memberikan kalau misalnya kita mengonsumsi kopi itu kan ada kafeinnya ya, Pak. Kafein, berarti ada kafein Ada satu. kafeinnya. Terus Kemudian, apalagi yang bisa anda ini dari misalnya, dari lihat aja, baik ini, bagus ini, berarti dilihat dari apanya? mungkin dari tampilan juga ya, Pak. Tampilan, terus ada lagi? Cukup mungkin dengan tampilan. ada rasanya juga, Pak. Rasa 3. Iya. Terus ada lagi nggak misalnya? Bapak pengen meluruskan saja ya. Iya, Pak. Jadi ketika kita melakukan satu optimasi, maka parameter pengujiannya nggak bisa kita lakukan hanya 2 variabel. Ya. Iya. Nah, sementara Anda melakukan, makanya Bapak mau masuk ke variabel bebasnya apa? Tadi, satu mengenai waktu perendaman. Yang kedua tadi adalah Jenis pelarut. jenis pelarut, ya. Berarti kan cuma ada 2 kan? Nah, yang lainnya apa? Nah, ini nih yang harus Anda gali, ya. Jadi kalau kita mengoptimasi itu minimal 3 atau 4 variabel yang harus kita lihat. Nggak bisa kita lihat dari 2 variabel, ya. Satu,
Ini masukan ke Anda ya. Iya Pak. Ya, nanti dalam perjalanannya ya silakan mau Anda rubah atau seperti apa gitu kan. Ya, karena kita kalau optimasi itu kita nggak bisa grafiknya itu hanya X dan Y. Awas. Grafiknya itu nggak bisa XT. Biasanya grafiknya itu dalam bentuk 3 dimensi. Kayak misalnya, perlu nggak kita menambahkan misalnya suhu? Ya, misalnya, gitu kan? Misal ini, Bapak bilang misal, Iya. ya. Perlu nggak kita menambahkan konsentrasinya tidak 0,8? Tapi kita buat range. Misalnya, Bapak nggak tahu ini, ada kajian Anda seperti apa, karena Bapak belum lihat kajian jurnalnya ya. Untuk jurnalnya sendiri itu, Iya. untuk jurnal referensinya itu kalau di jurnalnya itu dia menggunakan range dari 0,5 sampai Iya, harusnya di sini kan Anda kan terkait dengan optimasi, makanya terkait dengan optimasi ya tadi. Terkait dengan optimasi. Yang kita mau optimasi kan misalnya suhu, misal suhu apa namanya tadi, lamanya waktu. Maka orang pasti berpikir semakin lama pasti akan semakin bagus kan? Iya. Ya. Nah, dari logika ini harusnya Anda muncul, oh berarti harus ada yang perlu kita rubah tadi. Apakah terkait dengan 0,8-nya ini? Nah di sini harusnya muncul Anda kajian katakanlah kalau orang S3 itu ada state of the art-nya. Di sisi mana kita bisa masuk. Ya. Nah, ini harus yang ini. Makanya tadi Bapak bilang di awal, ketika kita melakukan optimasi itu kita nggak bisa dua variabel bebas, minimal 3. Karena grafiknya, kalau grafik optimasi itu Bapak nggak tahu, Anda udah dapat mata kuliah pengolahan data? Pengolahan data Anda diajarin nggak mengenai grafik 3 dimensi, grafik 4 dimensi? Iya Pak. Diajarin nggak misalnya fungsinya buat apa? Ini ya, jadi kita harus ini dalam perjalanan ini hanya masukan ke Anda ya. Misal tadi, perlu nggak kita melakukan satu optimasi di konsentrasi dari NaHCl3-nya atau NaCO3-nya? Ini kan harus sama ini, sebenarnya harus sama ya. Natrium hidrokarbonat dengan natrium karbonat itu harus sama. Nah ini kan Anda pemilihannya ini natrium hidrokarbonat, natrium karbonat ini apa? Dasarnya apa? Berdasarkan jurnal referensinya kan di jurnal itu menguji 4 larutan ya Pak ya. Dimana yang paling optimal itu ada 2 jenis larutan, yaitu ada NaCl dan juga NaHCO3 untuk menurunkan kadar cyanogeniknya itu. Ya, itu Anda harus tahu dulu ini maksudnya ini golongan apa? Apakah golongan ionik kuat, ionik lemah, atau seperti apa? Kalau misalkan untuk yang NaCl itu dia ioniknya tinggi ya Pak. Jadi dia itu digunakan, kenapa dia efektif tadi untuk ekstraksi dari globalization digenik ini, dia itu menyebabkan sel itu menjadi lebih terbuka, lebih permeable, lebih mudah lolos senyawa dari dalam. Kenapa Anda milih NaCl3 atau Na2CO3? Na2CO3 itu enggak ya Pak, yang dipakai divariasikan itu yang NaCO3 aja Pak. Iya, tadi kan NaCl dan NaHCO3. Iya. Nah, fungsi dari NaHCO3 sama Na2CO3 apa? Natrium karbonat sama natrium hidrokarbonat fungsinya apa? Yang Anda variasikan ini. Ya. Nah, ini di bahan. Bapak lihat bahan. Ini kan bahannya kan NaHCO3 kan 0,8 molar. Iya, Pak. Sementara yang apa? NaCl-nya 0,8 molar ya. Nah ini alasannya apa? Anda memvariasikan, memilih natrium hidrokarbonat dengan natrium klorida ini apa alasannya? Alasannya yang pertama tadi ya Pak, sudah dijelaskan teman saya, berdasarkan jurnal dulu pertama-tama, berdasarkan jurnal referensi kami. Itu mendapatkan hasil terbaik menggunakan NaCl dan NaCO3. Namun kalau secara secara efek dari penggunaannya sendiri kepada ekstraksi dari glucosidation organik, pertama tadi NaCl itu menyebabkan si sel dalam transmembrane itu menjadi lebih terbuka Pak, sehingga kandungan dari dalam
bahan tersebut itu lebih mudah keluar, lebih mudah diekstrak. Kemudian Kalau natrium hidrokarbonat? kalau natrium hidrokarbonat itu dia sebagai buffer juga Pak, pertama buffer, karena glikosida cyanogenic ini kan sensitif pada kondisi asam, jadi dia lebih mudah terpecah menjadi HCN ketika kondisi itu asam. Nah, menggunakan Kan Anda ngambilnya natrium ininya, glikoksidanya. Glikosida cyanogenic-nya, bukan HCN-nya. Untuk glikosida cyanogenic itu kan merupakan senyawa yang alami yang memang ada di tumbuhannya Pak ya. Tetapi apabila dia terdegradasi, dia akan menghasilkan HCN yang memang itu bersifat toksik yang akan Iya, Anda harus dibedakan ya, harus bedakan. Berarti kan gini, satu Bapak harapkan Anda mengetahui satu mekanisme bagaimana tujuan Anda kan kita glikosida cyanogenic, jangan nginin HCN dulu, jangan. Ya, makanya di sini Bapak baca kurang belum ada kajian tadi beberapa jurnal yang harus ditampilkan. Harusnya Anda tampilkan beberapa jurnal, ya 3 atau 4, bagaimana pelarut apa yang bisa katakanlah menarik glikosida cyanogenic itu paling besar. Satu, itu yang harus ada kajiannya. Ya, harus ada kajiannya sehingga Anda bisa masuk katakanlah saya menentukan 0,8 itu dari mana. Satu, kenapa kita memilih natrium klorida dengan natrium hidrokarbonat misalnya. Ya, alasannya apa? Kalau alasan ekstraksi biasanya kan alasannya kan polaritas. Ya, awas ya, polaritas. Sementara Anda menggunakan NaCl, natrium hidrokarbonat, dia adalah kelompok yang ionik. Ya. Nah, dari kelompok ionik itu berarti bukan hanya menarik, dia memecahkan. Nah, ini perlu Anda tadi coba lihat yang strukturnya, Nah, lihat kan, Anda sampaikan yang diputuskan itu kan adalah mana yang diputuskan? Bagian aglikonnya kan? Mana? Aglikon sama sugar. Ya. Jadi yang Anda ambil itu adalah aglikonnya kan? Iya Pak. Ya. Aglikonnya. Makanya ini kan dibutuhkan satu senyawa yang lebih kuat. Jangan ngomong HCN dulu, awas. Jangan ngomong di HCN dulu. Ya, supaya kita bisa narik aglikonnya. Ini berarti kan metodenya kan pemecahan beta glikosida ini yang Anda sebutin ya. Iya Pak. Ya, beta atau alfa ini? Beta. Kalau beta itu apa? Beta itu Bedanya dengan alfa apa? Alfa glikosida, beta glikosida apa? kalau beta glikosida itu dia untuk sudutnya itu dia 180 derajat ke samping. Kalau alfa? Kalau alfa itu dia ke atas Pak. Ke atas. Hah? Ya, oh ya, ya, awas ya, ini harus ini kan, ya, karena posisi beta dan glikosida itu akan mempengaruhi kenapa kita menggunakan natrium klorida atau natrium hidrokarbonatnya, ya. Nah ini yang harus dipahami di awal, ya. Makanya di sini tadi sekali lagi kita balik lagi. Nah, yang kedua yang harus dilihat ketika kita menggunakan NaCl dan natrium hidrokarbonat. Nah, apakah ketika pemutusan itu ikatan Cn-nya juga lepas? Nah, ini juga Anda harus lihat dulu. Ya. Nah, harus Anda perhatikan dulu ini. Ya, jadi kenapa alasan kita menggunakan natrium klorida atau natrium hidrokarbonat? Kalau seperti itu, nah maka pertanyaan berikutnya, sebenarnya kita pengen ngambil glikoksida cyanogenic ataukah kita menghilangkan CN-nya? Nah itu yang harus kita step di awal. Ya, Anda kan tujuannya di sini sekali lagi. Ya, tujuan penelitiannya kan yang nomor A itu apa? Menentukan efektivitas kedua larutan yang digunakan. Nah, ketika kita menentukan jenis pelarut, awas ya, menentukan jenis pelarut, berarti kan tadi harusnya muncul di sini variabel yang ketiga tadi, konsentrasi. Ya, harusnya muncul di konsentrasi.
Kemudian Bapak nanya nih, kira-kira kenapa Anda memilih NaCl dan NaHCO3 itu dilihat dari apanya? Berdasarkan studi literatur ya Pak yang telah kami lakukan, tadi penggunaan NaCl tadi dia menyebabkan difusivitasnya itu menjadi lebih tinggi karena konsentrasi. Iya, kenapa gitu? Karena tadi larutan NaCl itu kan dia dapat dia bersifat ionik tadi ya Pak. Bedanya dengan NaHCO3, ionik bukan? NaHCO3. Iya. Ionik. Bahasa dia kan bahasa ya Pak ya. Jadi dia bersifat lebih ke Iya betul, bahasa ionik. Iya, Nah bahasa sekarang Bapak pertanyaan, bedanya apa gitu? Kekuatan ioniknya seperti apa? Ini yang harus gini ya. Jadi kalau kita melakukan satu, katakanlah kita melakukan satu ekstraksi misalnya, maka biasanya kita menggunakan senyawa polar dan senyawa semipolar. Nah ini yang harus kita ini kan. Cuman ketika kita ngomong polar dan semipolar, berapa polaritasnya? Jadi kita nggak bisa menggunakan katakanlah polaritasnya ini, kalau polaritasnya NaCl katakanlah, awas ya, Bapak ngomong bebasnya. Polaritas NaCl itu 2, polaritas NaHCO3 itu 3. Ini kan berdekatan. Nah, kalau berdekatan, ini nggak boleh digunakan. Ini harus agak berjauhan. Nah, ini yang harus Anda lihat. Ya. Kalau misal kita menggunakan NaCl, berarti kan dia netral. Katakanlah pH-nya 7. Katakanlah ya. Kalau kita menggunakan natrium hidrokarbonat, pH-nya berapa nih? Ya, basanya berapa pH-nya? Nah, ini harus dicek di awal. Ya, harus dicek di awal. Jangan sampai katakanlah NaCl kita pH-nya 7, NaHCO3 katakanlah pH-nya 7,6 misalnya. Ini kan berdekatan. Maka yang nanti dalam teknisnya ini harus dirubah. Kita harus agak berjauhan. Katakanlah kita harus bikin NaHCO3 dalam pH misal sekali lagi misalkan 8,5 atau 9. Ya, kenapa? Karena dengan range seperti ini nanti dalam pembahasan Anda enak. Oh, kalau kondisi ini netral, katakanlah sianogeniknya dapatnya cuma 7%. Kalau kondisinya basah, nah basahnya kan terlalu jauh. Ternyata kita bisa mendapatkan sekitar 12%. Ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan NaHCO3 dengan pH katakanlah 7,8 atau 8 aja gitu kan. Ini kan berdekatan. Tiba-tiba kok nggak beda jauh ya? Yang ini dapatnya 7%, yang ini dapatnya 8%. Ya, artinya nanti ketika Anda pasti Anda ngomongnya tidak berjauh, tidak memberikan hasil yang signifikan. Itu kan kesimpulan awalnya. Makanya kenapa dibuat agak jauh supaya ketika datanya ngacloknya jauh, kita enak membahasnya. Ya, jadi saran Bapak tadi konsentrasinya harus divariasikan. Ya, terserah Anda lah. Anda lihat kajiannya. Apakah perlu kita 0,8? Apakah kita buat range misalnya 0,3 sampai 0,8, 0,3, 0,5, 0,8 supaya kita bisa ketahuan ininya. Ya. Kemudian, nah ini mungkin tadi ini yang sering terlupakan di teknik kimia itu mengenai pengolahan datanya ya. Awas ya, karena ini sekali lagi ada kan? Nah, pengolahan datanya, karena Anda kan optimasi awas ya. Kalau optimasi itu berarti kan mana yang lebih berpengaruh terhadap proses optimasinya. Ya. Ini yang harus ini. Artinya nanti Bapak nggak tahu apakah Bu Mary menambahkan nanti apakah perlu adanya misalnya uji ANOVA 2 arah, kemudian atau kita menggunakan ya Bapak sering menganjurkan bagi yang optimasi itu selalu gunakan grafik yang disebut dengan response surface, ya, grafik 3 dimensi. Ya, ini kalau Anda ikut kuliahnya Pak Teguh atau Pak Iqbal itu
seringkali beliau menampilkan gambar-gambar grafik 3 dimensi. Ya. Nah, ini yang harus lebih ini supaya kita bisa mengetahui, sekali lagi mengetahui pengaruh apa yang di dalam. Ya. Nah, ini saran Bapak ya. Jadi saran Bapak satu tadi variabelnya Jenis parut. perlu ditambahkan, variabel bebasnya. Iya. Ya, syukur-syukur Bapak sih 4 ini. Iya. Karena Anda peluangnya banyak sekali. Sekali lagi peluangnya banyak ini untuk optimasi ini. Ya. Makanya Bapak paling nggak berani kalau Anda judulnya optimasi. Anda masuk judulnya optimasi itu karena banyak sekali variabelnya. Sekali lagi variabelnya. Nah, apalagi kalau misalnya ini yang menggunakan apa namanya tadi beta, ya. Anda harus tahu dulu pemutusan glikosida aglikon dengan gula itu dia pemutusan pakai apa? Selain pakai enzim yang apa? Bisa secara spontan. Spontan gimana? Eh, Spontan. dia Ditarik lah. Hah? dia berdasarkan itu Pak, berdasarkan hidrolisis enzimatis tadi ya Pak. Oke. Nah, kata kuncinya hidrolisis. Hidrolisis itu terjadi pada kondisi apa? Asam kah atau basah kah? Asam. Asam. Yang Anda gunakan basah, Pak. Hah? Nah, ini yang harus ini ya. Anda harus nyari ini. Karena tadi hidrolisis ya. Ya, makanya di sini kan tadi kuncinya adalah Anda narik aglikonnya kan. Nah, aglikon itu putus dengan jalur apa? Sekali lagi jangan diinikan dulu, jangan ke kajian jurnal dulu ya. Kita pakai pengetahuan Anda gitu. Berdasarkan yang saya tahu ya Pak. Jadi kenapa dia bisa terputus itu kan pertama-tama dari enzim beta glikosidase itu kan. Coba rumusnya mana rumusnya? Jadi yang enzim beta glikosidase ini kan nggak langsung berikatan ya Pak. Ini kan glikosidanya yang bagian ini aja ya. Yeah. Nah untuk posisi dari beta glikosidase ini berbeda dengan glikosida sionogenik. Di mana glikosida sionogenik itu ada di sitoplasma. Kalau di beta glikosidanya ada di vakuola. Jadi mereka tuh ketemunya kalau terjadi degradasi. Jadi kalau misalkan dipotong sitoplasma itu dipotong, itu baru si enzim itu bisa memecah dari si aglikonda itu Pak. Ada di mana tadi? Kalau untuk enzim itu biasanya ada di vakuola. Vakuola. Iya. Di sel vakuolanya. Sel vakuola. Nah, sekarang ketika sel vakuola terbuka itu penyebabnya apa? Penyebabnya dia Bisa akan kayak pemotongan kayak ataupun kayak penghalusan gitu. Pak. Enggak. Ketika vakuola itu kan sel. Iya. Ya. Sel itu pasti ada celah atau ada mulutnya lah. Iya. Ketika membuka mulutnya pakai apa? Hah? Ya, sebenarnya gini ya. Oke, Bapak gambarkan ekstraksi. Ekstraksi itu kan masuknya cairan. Kalau masuknya cairan itu kan katakanlah ada lubang atau ada mulut, ya. Nah, sebenarnya Bapak kurang setuju Anda menggunakan pemaserasi ya. Bapak setujunya pakai sonikator. Ya. Kenapa pakai sonikator? Tadi ketika katakanlah vakuola, Bapak nggak tahu nih, ya, karena Bapak belum baca, baru terima. Nah, vakuola itu dia katakanlah terbuka atau terpecahnya itu dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi asam kah ataukah kondisi basah? Ini yang harus Anda cari ya. Ya, harus Anda cari. Nah, kenapa? Nah, ketika kita menggunakan kata, karena Anda ngomongnya vakuola, jadi Bapak nyambungnya ini. Ini nanti Anda erat kaitannya kita penggunaan tadi NaCl atau natrium karbonat atau natrium hidrokarbonat atau natrium klorida. Ya. Nah, ketika penetrasi ini, Bapak sebutnya penetrasi, masuknya cairan ke dalam katakanlah ke dalam sel tanaman, itu akan membuka mulut dari tanamannya. Nah, kalau proses perendaman itu prosesnya agak lama. Tetapi
Tapi kalau misalnya prosesnya menggunakan katakanlah ekstraksinya ultrasonikasi, dia membuat getaran sehingga mulutnya itu lebih mudah terbuka, sehingga keluarnya akan lebih cepat. Makanya proses ekstraksi menggunakan sonikasi itu kita hanya membutuhkan sekitar 5 sampai 15 menit. Ya, jadi tidak perlu ini. Tapi kalau Bapak nggak tahu, Anda menggunakan maserasi, Bapak nggak tahu apakah dalam berapa 10 menit ya? 30 menit, 60 menit, 90 menit, sampai 120 menit Pak. 10 menit, 30 menit, Bapak nggak tahu. Ya, karena kalau maserasi kan harus 1 kali 24 jam minimal. Apakah memang bisa? Ini Bapak nggak tahu kajiannya seperti apa ya. Ya. Bapak ini saran ke Anda, tapi karena Anda ngomongnya ini adanya di dalam sel, dalam vakuola, maka kalau dengan teknik maserasi, Bapak nggak tahu ya. Sekali lagi, kalau di komplain Bu Mary ya silakan. Ya, kalau dengan proses maserasi dengan 30 menit ini sangat kurang, karena biasanya kalau proses maserasi itu sebelum kita maserasi itu kita masukkan ke dalam satu tempat, cairannya masukkan, kemudian didiamkan minimal 1 jam, diaduk, ya diaduknya aja 30 atau 1 jam itu diaduk, baru kemudian didiamkan selama 1 kali 24 jam, ya. Tapi kalau dengan teknik misalnya teknik ekstraksi sonikasi, kita hanya 5 menit langsung terbuka. Nah ini perlu ini, Bapak nggak tahu, sekali lagi Bapak kurang mengetahui kalau misalnya Anda dengan 30 menit itu sudah bisa membuka mulut selnya, ya. Nah tadi ini Anda harus tahu mekanismenya. Sekali lagi Anda harus tahu mekanisme. Kira-kira pembukaan vakuola itu, sekali lagi Anda bisa tanya ke ChatGPT atau Gemini atau apalah, ya. Kira-kira pembukaan vakuola ini dia dalam kondisi apa? Apakah kondisinya dalam kondisi asamkah atau kondisi basahkah? Kalau memang dalam kondisi asam atau basah, kira-kira katakanlah pH-nya berapa? Ya. Makanya Bapak Anda harus kaji lagi, misalnya menggunakan 0,8 itu, dan tadi ada sebutkan dia bukan di talas bening ya, ke apa tadi? Ambigadung sama Ambigadung sama rebung ya. Anda harus masuk ke lebih dalam lagi. Sebenarnya penggunaan 0,8 pada ambigadung itu seperti apa? Ya, benar nggak kita menetapkan 30 menit itu? Nah ini perlu kajian lebih dalam. Ya. Oke, masih ada 1 jam lagi Bu? Masih Pak. Oh, masih ada 1 jam lagi. 5 menit lagi. Oh, nanti saya minta 1 jam. Oke, coba ke analisanya. Oke, mana tadi? Anda analisa kualitatif. Nah, Anda menggunakan pikrat. Pikrat itu senyawanya apa ya? Senyawanya asam pikrat itu PO. Apa? Hah? Senyawanya apa? Tuh kan nggak tahu. Kalau uji kualitatif itu apa sih? Bapak pengen tahu uji kualitatif itu apa? Uji kualitatif itu uji yang hanya berdasarkan kayak kondisi kayak bentuk fisiknya aja Pak, jadi kayak perubahan warna tanpa Ya, ada untuk menunjukkan apa kalau kualitatif itu? Izinnya Pak, mungkin kalau contoh itu lebih ke ada atau tidaknya aja. Ada atau tidaknya senyawa glikosida glikosida cyanogenik. Sekarang Bapak nanya, kalau senyawa glikosida cyanide dengan asam pikrat itu terbentuk apa? Bukan, nggak tahu. Mungkin itu akan bereaksi antara asam pikratnya itu ada ion PO-nya, nanti akan bereaksi dengan ion CN dari yang HCN itu. Enggak, Bapak nanya terbentuk apa? Reaksi kimia itu ada 6. Ada endapan, terbentuk panas, terbentuk warna, bau. Terbentuk warna Pak, perubahan warna dari Warna. pikratnya itu sendiri ya. Warna dari Kertas pikratnya yang kertas pikrat. ya. Nah, tadi, makanya nih Bapak nanya nih, asam pikrat itu dia senyawanya apa? Nah, ketika ada di sini Anda ngomongnya ada ACN ya.
Ketika Hasan Fikrat ditambah HCN terbentuk warna itu berarti terjadi reaksi kan? Iya. Nah ini yang harus Anda cari ini. Terus kalau nggak berwarna berarti nggak warna merah bata berarti nggak terjadi reaksi. Nggak terjadi reaksi karena berarti ada indikasi bahwa tidak ada. Tidak ada. Padahal talas meneng loh ada loh. Iya. Iya. Berarti nggak perlu Anda ujikan kuantitatifnya deh kalau kayak gitu. Hah? Nah, ini Anda harus tahu dulu, makanya Anda menggunakan kualitatif, Anda tahu dulu Fikrat itu senyawanya seperti apa, ketika ditambah dengan HCN dia terbentuk senyawa apa, ini perlu. Ya. Kalau misalnya tidak terjadi ini, berarti Anda kesimpulan Anda nggak ada. Anda nggak melakukan apa-apa. Hah? Iya Pak, mungkin kalau dari itu ya di situ ada celahnya di situ ya Pak. Maksudnya kalau Iya, Bang. Bahwa karena Anda ini kan begini. Nah, ini yang Bapak pengen luruskan. Jadi gini. Ketika Anda melakukan satu analisa kemudian tidak teridentifikasi, Anda langsung kesimpulannya bahwa tidak ada. Padahal padahal secara umum HCN itu ada pada talas meneng. Ini yang harus Anda inginkan. Apa yang mesti Anda lakukan? Ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, awas ya. Seperti ini Anda bisa melakukan dua cara. Satu, Anda encerkan asam fikratnya, bisa jadi konsentrasinya rendah. Kalau tidak, Anda melakukan satu scanning panjang gelombang dengan UV vis. Ya, karena apa? Umumnya talas meneng itu ada HCN-nya. Jadi kalau Anda tiba-tiba ngomong nggak ada itu, nah itu berarti itu menyalahi kaidah umum. Ya, tuh ini masukan Anda. Oke, kemudian kita masuk ke uji kuantitatifnya. Ya, uji kuantitatifnya. Anda disarankan uji kuantitatifnya menggunakan apa ini? Analisa apa? Titrasi apa ini? Kuantitasi argentometri. Argentometri Dan AgNO3 AgNO3. Ini terbentuk apa kira-kira? akan terbentuk endapan sebagai titik akhir ya Pak. Jadi kayak kekeruhan. Kekeruhan. Iya. Memang AgCN bisa terbentuk. Di mana nantinya kan pada saat pendestilasian itu akan HCN itu kan akan teruapkan ya Pak, akan bereaksi dengan NaOH dari yang alamiah itu. Nah setelah itu nanti NaOH-nya akan ditambahkan oleh NH4OH akan menjadi NH4CN, kemudian nantinya itu AgNO3-nya akan bereaksi dengan senyawa NH4CN itu membentuk AgCN. Nah setelah itu kan masih ada AgNO3 yang berlebih ya Pak ya, nanti akan bereaksi dengan larutan KI sebagai indikatornya itu untuk sehingga terbentuk endapan dari AGI-nya itu Pak. AGI-nya? Terbentuk endapan AGI-nya karena dia udah Kapan Anda nambahin indikator KI-nya? Pada saat sebelum pentitrasian Pak. Jadi setelah destilasi itu kami tambahkan larutan KI dan juga NH4OH ya. KI dan NH4OH. Coba ulangi lagi. Balik lagi. Hidrolisis AgCN ditangkap NaOH. Berarti NaOH dulu. Iya, bereaksi dengan NaOH dulu. NaOH dulu. Setelah itu NaOH-nya itu akan menjadi NaCN ya Pak. Setelah itu NaCN-nya ini akan bereaksi dengan NH4OH. NH4OH hingga membentuk NH4CN. Nah setelah itu baru NH4CN ini akan bereaksi dengan AgNO3 sehingga akan membentuk AgCN-nya. Nah setelah membentuk AgCN dan CN-nya itu telah habis, maka kelebihan dari Ag plus Ag-nya itu akan bereaksi dengan indikator KI-nya itu hingga membentuk endapan berupa AgI. Mungkin nggak? Bapak nanya nih, mungkin nggak Ag-nya itu berinteraksi dulu dengan I sebelum berinteraksi dengan CN? ini harus Anda ini kan ya. Artinya gini, maksud Bapak penambahan KI-nya itu jangan di awal
ya, jangan di awal. Nah, Anda lakukan dulu KI-nya, katakanlah trial dan error dulu. Anda lakukan ini, ya. Ini harus Anda cek lagi lah di kimia analitik, benar nggak metode seperti ini ya. Sekali lagi metode seperti ini. Nah, karena apa? Anda ngomongnya nih prosen sekali HCN, massa HCN per massa sampel. Sementara yang dititrasi ini terjadi kekeruhan. Kekeruhan itu kekeruhan oleh dapat AgCN atau AgI. AgKI Pak, kan dia indikator ya, dia penanda kalau reaksi itu udah selesai dengan yang CN. Iya. Enggak, yang diindahkan berarti AgCN atau AgI. Kok Iya. Hah? Sebenarnya kayak karena NO3 itu udah selesai bereaksi karena CN itu habis kan nanti akan bereaksi dengan KI-nya itu pas sebagai titik akhirnya. Jadi untuk penanda aja untuk yang AgI itu. Iya, maksud apa gini? Anda harus cek lagi ya penambahan KI-nya ini. Pendapat indikator KI-nya itu. Ya. Jangan sampai Ag ini dia bereaksi dulu dengan I. Ya. Ya, jangan sampai Ag ini bereaksi dulu dengan I karena KSP AgI itu lebih kecil dibandingkan KSP AgCN. Artinya kalau KSP AgCI itu AgI itu lebih kecil dari AgCN, pengendapan AgI akan lebih dulu terbentuk dibandingkan AgCN dalam teknisnya. Ya, dalam teknisnya apa ya. Jadi saran Bapak di kuantitatif ini jangan dulu tambahkan KI. Nah, ketika kita menambah, ketika pembentukan AgCN katakanlah dirasa sudah maksimal, baru AgI ditambahkan. Dan itu ini akan bekerja dua kali. Satu, kita trial dulu, yang kedua baru kita tambahin AgI. Oke Bu, gitu aja deh Bu. Saya udah ngos-ngosan, belum sarapan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ya, ini banyak sekali masukan dari Pak Agus terkait penelitian ini. Jadi untuk optimasi berarti harus ada satu lagi faktor variabelnya ya yang harus ditambahkan. Mungkin bisa dari konsentrasinya tadi. Kemudian betul sebenarnya udah dibuat kan ya apa namanya state of the art atau yang kemarin Anda tampilkan apa itu Matriks tabel penelitian terdahulu itu kan udah ada. Iya. Tapi Itu nggak ditampilkan di laporan, jadi mungkin itu yang bisa jadi penguat apa sih tadi yang sudah ditambahkan oleh Pak Agus. Kemudian matriks juga tidak ditampilkan di sini. Jadi apa yang harus dilakukan itu kan sebenarnya udah didiskusikan. Nah, nanti penambahannya ada di mana itu kan bisa terlihat dari matriksnya sebenarnya. Kemudian tadi berarti harus belajar banyak ini apa ya terkait statistiknya. Diulang. Apa namanya nanti datanya bisa diolah dengan statistik yang seperti apa. Kemudian tadi larutan perendam itu NaCl atau NaHCO3 itu tadi kan sebenarnya udah ada juga kan ininya apa namanya background reference-nya itu udah ada yang sudah dilakukan oleh orang lain tuh yang seperti apa dan kenapa kita akhirnya milih itu kan sudah ada, sudah pernah didiskusikan juga sebelumnya. Kemudian kalau memang itu memang harus dirubah nanti kita diskusiin lagi ya. Oke. Kemudian untuk yang proses ekstraksi juga udah ada referensi sebelumnya kenapa akhirnya dipakai yang setengah jam dan lain sebagainya karena kan yang digunakan ini larutannya pelarutnya air dan tambahan tadi zat-zat yang NaCl atau NaHCO3 itu apakah dia mempercepat proses ekstraksinya pembukaan si vakuolanya itu atau seperti apa. Kemudian kalau yang piklat tidak berhasil
berhasil bisa dilanjut dengan UV-vis, itu mungkin bisa kita kerjakan juga, nanti alatnya kan ada. Kemudian tadi yang untuk yang kuantitatif ya, reaksinya mungkin harus kita pelajari lagi juga supaya apa namanya memang yakin si AGCM itu duluan yang terbentuk dari bukan dengan Tadi. Oke, terima kasih Pak Agus. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan, tapi kayaknya nunggu mereka selesai KKM dulu ini Pak. Oke, gitu. Karena mereka KKM sampai tanggal 6 Februari. 6 Februari. Iya. Bisa langsung masuk ke penelitian apa enggak itu? Di Di lemas. sini ya, jadi kalau nggak divalorisasi itu kan kimia organik. Ini asisten organik juga Oh, iya. sebenarnya. Sama di ini Pak, kalau yang Organik ada Pak, OTK kan ada lab apa spektro gitu. ada spektro, jadi bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi karena udah mendekati puasa, jadi kita harus atur waktunya supaya Februari itu bisa mulai apa namanya persiapan, sehingga pada saat puasa walaupun mengadakan juga tetap bisa optimal. Oke, terima kasih banyak Pak Agus, nanti kami diskusikan lagi terkait penelitian ini. Semoga bisa maksimal untuk Pak Tika dan Pak Mia dalam melaksanakan penelitian dengan judul ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan mau penilaiannya nanti dirubah dulu ya Pak, karena namanya masih nama Pak Rudi. Nanti di kan Bapak masih di sini. Ya. Nilainya dicatat aja dulu Bapak. Kalau Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan alhamdulillah untuk seminar proposal pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Dia dan Pak Tika untuk usaha sampai sejauh ini. Semoga bisa kita lanjutkan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini. Ya, nanti yang mau penilaian kalau Iya Pak, segera Pak. mau beli kita acara. Iya. Diulang. Kalau langsung di sini. Pak ini udah Pak Mario. makanya Saya juga enggak.